Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah senantiasa kita memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat karunia yang tiada terkira. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan, nikmat taufik untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah, yang kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya akan melanjutkan kisah kemarin yang belum saya tuntaskan. Salah satu karomah yang Allah berikan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di mana doa beliau itu senantiasa diijabah oleh Allah, dan panah beliau itu tidak pernah meleset, sebagaimana doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas dan ijabahkan doanya. Dua hal ini yang tidak pernah meleset dari beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Panahnya enggak pernah meleset dari sasaran. Jadi ketika beliau berperang di jalan Allah, beliau seorang pemanah handal dan gak pernah meleset satupun anak panahnya. Karena apa? Ya juga doa Nabi, berkah dari doa Nabi untuk beliau, dan juga doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, sehingga banyak orang yang takut dengan doa buruknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika ada beberapa sahabat Nabi SAW, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Keempatnya sedang bersama-sama. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan mencaci maki ketiga sahabat yang mulia ini. Ali, Talhah, dan Zubair dicaci maki oleh laki-laki tersebut di hadapan banyak orang. Tentu kita saja kalau umpamanya dicaci maki sama orang di hadapan orang banyak, itu efek ya, emosionalnya itu lebih berasa daripada kita dicaci maki di tengah nggak ada orang gitu. Tapi kalau di hadapan orang sama saja orang itu merendahkan harga diri seseorang itu. Lelaki ini sudah diperingatkan, jangan kau mencaci maki sahabat ini, dan hati-hati dengan doa lelaki ini, yaitu maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi laki-laki ini nggak mau peduli, dia tetap mencaci maki sahabat Nabi ini. Sampai akhirnya lelaki ini pun meledek. Dia nggak percaya mana ada orang yang doanya langsung diijabah, kes, halan. Saya nggak percaya itu. Maka benar ketika sahabat Sa'ad kemudian berdoa untuk memberikan peringatan kepada lelaki tersebut, maka nggak lama kemudian muncullah seekor unta yang ngamuk menerobos kerumunan orang, dan dia seperti mencari sesuatu, mencari seseorang. Orang lain selamat,
orang-orang di tengah keramaian itu selamat. Tetapi lelaki yang sedang mencaci maki sahabat Nabi ini tiba-tiba diincar oleh unta tersebut, dia diseruduk, dia diinjak-injak sampai orang itu, lelaki itu menemui ajalnya. Dan ini sehingga semakin meyakinkan orang-orang bahwa betul adanya bahwa doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang berikutnya, kisah yang kedua adalah ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau diutus dilantik sebagai seorang wali atau gubernur di wilayah Kufah. Dan wilayah Kufah ini masuk dalam Irak, negara Irak. Ada Baghdad sebagai ibu kota dan ada dua kota penting di Irak itu, ada Kufah dan ada Basrah. Dan selalu memunculkan banyak ulama-ulama di situ. Nah, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dilantik sebagai wali atau sebagai gubernur di Kufah, dan banyak Bani Asad, ya, kabilah dari Bani Asad itu tinggal di Kufah. Sebagian mereka tinggal di situ. Siapa Bani Asad? Bani Asad ini adalah salah seorang klan di Arab yang pertama kali murtad sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka sok-sokan, bahasa kita ya, mau mengajari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada sekelompok orang dari Bani Sa'ad sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dari Bani Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau mengadu, kanat Banu Asadin tu'azziruni alal Islam. Banu Asad ini, ya, Banu Asad ini dia berusaha untuk mengajariku tentang Islam. Padahal kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ini orang yang pertama kali masuk Islam. Saya adalah orang ketujuh yang masuk Islam, dan saya orang yang berjuang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suka maupun duka. Dan kita tahu bahwa Sa'ad ini adalah orang yang termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi ada orang yang masuk Islamnya paling akhir dan murtadnya paling duluan, paling awal. Itu berusaha untuk mengkritisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mengatakan Sa'ad ini orang yang enggak amanah, orang yang enggak becus. Kalau jadi imam dia enggak benar. Dan sahabat Umar bin Khattab waktu itu sebagai seorang khalifah, orang yang sangat peka terhadap laporan-laporan rakyatnya. Beliau itu hampir setiap hari selalu mengadakan aduan. Jadi menerima aduan dari rakyatnya, dari kaumnya. Jadi setiap hari selalu ada aduan-aduan dari rakyatnya. Nah, salah satu yang mengadu adalah Banu Asad yang melaporkan tentang ketidakbecusan Sa'ad menurut mereka. Dan Sa'ad membela diri, saya adalah orang ketujuh yang masuk Islam, saya orang yang berjuang bersama Rasulullah. Dan ada orang yang terakhir masuk Islam, mereka kemudian juga kabilah mereka yang pertama murtad sepeninggal Rasulullah wafat. Tiba-tiba mereka berusaha untuk mengajari saya tentang Islam. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana Bani Asad itu. Maka untuk menyelidiki kasus ini, Umar pun mengirim utusannya dan berkunjung ke seluruh masjid yang ada di kota Kufah. Coba kau tanyakan ke masjid-masjid di seluruh kota Kufah tentang pribadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka didatangilah semua masjid, dan semuanya orang-orang masjid yang memakmurkan setiap masjid di kota Kufah itu, mereka mengatakan bagaimana Sa'ad
Masya Allah, saat ini pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Dia kalau sholat pun seperti sholatnya Rasulullah. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Kalau beliau jadi imam, beliau itu rakaat pertama itu lebih panjang, rakaat kedua itu agak pendekan dikit, rakaat ketiga dan keempat lebih simple, lebih ringkas. Itu kalau ada sholat 4 rakaat, sholat isya, sholat duhur, sholat asar, itu untuk rakaat 1 panjangin dikit. Hikmahnya apa? Bisa menunggu makmum. Rakaat kedua kurangi. Rakaat 3, 4 simple, ringkas, ringan. Itulah sholatnya Nabi SAW. Tapi kemudian di masjid-masjid itu mengatakan demikian. Semua masjid yang ada di Kufah, karena apa? Biasanya jemaah, seorang wali, gubernur, maksudnya di sini seorang wali kota, seorang bupati, itu zaman itu, waktu itu mereka sudah singgah di semua masjid yang ada di wilayahnya. Dan biasanya seorang wali itu, artinya pemimpin itu, dia juga sholat di situ, imam pernah di situ, jadi khotib, yang jadi imam sholat Jumat biasanya. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita semuanya seperti itu. Jadi zaman khalifah itu, pemimpin itu bisa jadi imam, bisa jadi khotib. Tapi kan sekarang kita jarang seorang itu yang kemudian bisa pede untuk jadi imam, itu jarang sekarang. Sekali-kali umpamanya bupati jadi imam di Masjid Agung, keren kan? Atau Jokowi jadi imam sholat id di Masjid Istiqlal umpamanya, keren kan? Tapi kan nggak pernah ada cerita seperti itu kan, jarang. Kalaupun ada mungkin nggak begitu diekspos, prestasinya nggak begitu diekspos, tapi yang tahu sendirilah. Kemarin ada putri Indonesia, maksudnya anak Indonesia yang ikut lomba tilawah Quran tingkat dunia di Aljazair, Musabaqah Mazamir Daud, lomba suara merdunya Nabi Daud, maksudnya lomba tilawah Quran. Itu juara 1 tingkat internasional, orang Sulawesi itu. Ya, itu kayaknya beritanya nggak begitu tenar. Ya kan, kayaknya kurang begitu publish gitu. Masih kalah tenarnya Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam. Ya kan? Itu. Ya itulah kita. Ya, di sini kembali lagi kita ke kisah tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua masjid sudah disinggahi. Apa hikmahnya? Kenapa yang ditanyakan itu kok orang-orang masjid? Untuk menanyakan orang ini baik atau enggak? Karena standar baik dan buruknya laki-laki itu bagaimana hubungan baiknya dengan masjid? Dia suka memakmurkan masjid enggak? Kenapa enggak ditanya di pasar? Saat gimana orangnya? Enggak ditanya. Atau apalagi pos kamling, lincak setan. Kalau di kita nanyain orang baik itu enggak di situ. Enggak apa-apa, kita ini kurang gaul, enggak apa-apa. Yang penting kita hubungan dengan masjid baik, daripada kita jarang ke masjid tapi tempat-tempat lain malah aktif. Kan gitu. Jadi kenapa yang ditanyakan ke orang-orang masjid? Datangin masjidnya, gimana fulan, gimana Sa'ad? Oh dia baik orangnya. Jadi standarnya itu dia biasa ke masjid enggak? Dia biasa jamaah enggak? Lah itu. Dan sampai akhirnya ada seorang laki-laki bernama Usamah bin Qatadah dari satu masjid Bani Abbas mengatakan Sa'ad itu dialah orang yang mengatakan Sa'ad ini tidak baik. Sampai didoakan oleh Sa'ad, kalau dia tidak menarik ucapannya, didoakan 3 hal. Panjangkan umurnya ya Allah, panjangkan kefakirannya, dan timpakan dia dengan fitnah. Dan akhirnya benar, Usamah bin Qatadah yang memprovokasi, memfitnah Sa'ad itu, umurnya dipanjangkan oleh Allah.
sampai tua, sampai alisnya putih, sampai alisnya memanjang, dan kemiskinannya pun sampai tua, terlebih miskin agama. Dan yang terakhir dihadapkan dengan fitnah, dia meskipun sudah tua, Usamah bin Qatadah itu suka bergabung dengan barisan perempuan. Dia suka ngesuk di barisan perempuan, padahal sudah tua. Orang perempuan merasa risih, maka dia dihadapkan dengan fitnah karena telah memfitnah siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.